A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fit dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tidak ada celah, tidak ada kekeliruan, ya, dan tidak ada hal-hal yang diberikan kepada kita, ya, itu merusak proses perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur, kita memiliki keyakinan, kita bersyukur Allah berikan kepada kita ilmu, ya, untuk meningkatkan keyakinan bahwa sesungguhnya kehidupan itu adalah sebuah perjalanan yang Allah memberikan ketetapan, kemudian kita akan mengikuti ketetapan itu dan kemudian tumbuh dan berkembang, ya, sehingga semakin hari semakin banyak hal, ya, karya-karya, amal-amal yang kemudian bisa kita lakukan dan kita berharap itu akan memberikan bagian kemudahan, keberkahan pada kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan kita pada kehidupan akhirat. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita masih akan membincangkan suasana-suasana hati yang oleh Allah diperintahkan kepada kita untuk diproses, ya, agar kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang nyaman, menjadi kehidupan yang menggairahkan, menjadi kehidupan yang kemudian kita bersemangat untuk selalu tumbuh kembang dengan energi positif yang besar. Kali ini kita akan membincangkan tentang mewarnai berbagai peran dengan cinta dan keceriaan. Hidup itu ada seseorang itu bertanya, Budiah, saya itu punya potensi yang besar, ya, tapi tidak punya fasilitas, sehingga kemudian tidak berkembang. Saya bilang nggak salah itu kalimat. Salah, Bu. Nah, maksud saya itu begini. Hidup itu semua orang dibekali, ya, potensi yang sangat besar, ya, sangat besar. Potensi itu bahasa langit akan terus berkembang, ya, dengan besar. Tentu saja dengan proses, dengan pengolahan, ya. Nah, kadang-kadang kita itu bingung atau kurang strategis atau kurang tepat di dalam mengolah potensi kita. Di dalam kaidah syariat, bagaimana cara kita itu menumbuh kembangkan potensi, yaitu dengan kita menghadapi dan menyempurnakan peran demi peran yang diberikan kepada kita, ya. Jadi peran-peran itulah yang kemudian akan menjadikan kita itu berkembang, ya, tumbuh, ya, dan kemudian memberikan bagian-bagian karya yang semakin besar. Nah, untuk itulah kenapa manusia itu akan dihadapkan berbagai peran yang berbeda-beda, berubah-ubah, ya. Karena memang itulah yang kemudian akan membawa dirinya berkembang, ya, kemudian maksimal, melahirkan inspirasi-inspirasi pada generasi berikutnya.
Nah, yang menjadikan pembicaraan kita sekarang adalah kenapa rasa cinta, ceria, bahagia itu harus kita miliki, harus kita upayakan, harus kita proses ya dalam rangka untuk bagaimana kita menyempurnakan peran. Yang pertama ya, karena rasa cinta, ceria, bahagia itu akan bisa membawa kita pada puncak prestasi ya. Banyak sekali fakta membuktikan, sejarah membuktikan bahwa puncak prestasi ya itu kadang-kadang terwujud bukan karena seorang pintar, bukan karena dia punya fasilitas yang besar ya, tetapi karena memang dia punya kecintaan yang besar terhadap apa yang dilakukan, menjadikan kemudian dia bisa selalu ceria ketika berada pada aktivitas-aktivitas yang dia suka ya. Kemudian dia berbahagia dengan tumbuh kembang itu ya, banyak sekali. Maka pada pengusaha-pengusaha yang sukses akan mengatakan ya, pastikan kamu tuh menyukai ya, mencintai apa-apa yang kamu lakukan ya. Dan teruslah kamu mengembangkan dirimu dengan itu. Pupuklah cinta ya terhadap apa-apa yang kamu lakukan, maka kelak itu akan menjadi bagian ya, bangunan karakter bagaimana kita itu bisa bersungguh-sungguh ya, punya daya tahan yang tangguh ya ketika peristiwa demi peristiwa itu menghantam ya perjalanan kehidupan kita. Nah, itu kenapa kemudian kita sering bahas tentang perasaan cinta, perasaan ceria, gembira, bahagia ya, karena memang itu menjadi rahasia kehidupan ya, rahasia kehidupan. Yang kedua, perasaan cinta itu memberikan nafas yang panjang ya pada kehidupan, tidak mudah lelah ya, tidak mudah lelah, bahkan meningkatkan keberanian ya. Banyak sekali contoh diceritakan, ada seorang ibu ya, ada seorang ibu yang baru melahirkan anaknya ya, kemudian sangat mencintai anaknya, dan ternyata tiba-tiba terjadi bencana kebakaran ya, kebakaran di rumahnya, dan dia berada pada posisi rumah yang tingkat ya, rumahnya tingkat 3, dia ada di di tingkat 3. Tiba-tiba kemudian kebakaran, tidak ada jalan untuk keluar ya, maka kemudian dia angkat anak itu, kemudian dia menjatuhkan diri dari lantai 3 itu dengan posisi punggung ya, dijatuhkan dulu karena untuk menahan agar anaknya tidak mendapatkan celaka. Itu tidak terbayangkan, itu adalah bentuk wujud ya, bentuk wujud kekuatan yang muncul dari kecintaan seseorang mempertahankan dicinta. Suatu ketika ada seorang ibu anaknya diculik gemboro penjahat yang kemudian mau minta tebusan dan sebagainya. Dalam penyelidikan polisi, maka ibu mengatakan, saya dimasukkan tim ya untuk bisa terus terhubung dalam pencarian itu. Seperti hanya aturan yang berlaku, maka orang-orang yang terkait ya langsung dengan hal-hal yang menjadi kasus itu biasanya tidak diperkenankan. Tapi ibu itu bersikeras untuk kemudian masuk ya. Dan dalam proses pencarian itu akhirnya dengan segala daya upaya, keberanian yang meledak-ledak, ibu itu sampai bisa mendatangi ya gerombolan penjahat itu dengan keberanian yang luar biasa untuk merebut anaknya. Ya, walaupun kemudian dengan perlindungan polisi, namun ternyata orang-orang yang akan mengambil dengan segala perhitungan bagi orang-orang yang punya cinta yang besar, maka dia tetap memperhitungkan bagaimana keselamatan, bagaimana kemudian bisa diambilnya. Dan faktanya wanita yang terlihat lemah itu menjadi sangat kuat ketika dia berperan untuk mencari dan menyelamatkan ya anak yang sangat dicintainya ya. Nah, demikian juga ketika masalah sekarang itu ya, masalah rumah tangga ya, sampai dikatakan wanita itu berperan sebagai Rabbatul Bait, berperan untuk dia menjadi Rabbatul Bait, menciptakan suasana yang penuh rahmah ya, kemudian memelihara ya kondisi ya
rumah yang akan memberikan tumbuh kembang potensi yang baik ya. Kemudian merasa memiliki dan mempertahankan segala hal ya, agar dia punya semangat terus untuk pemeliharaan, untuk perbaikan ya, dan lain sebagainya. Namun kebanyakan karena tekanan-tekanan kehidupan sekarang itu memberitahukan atau mempunyai opini bahwa pekerjaan rumah tangga itu kayaknya hari gini gitu ya, hari yang sudah modern, hari yang kita sudah tidak perlu lagi memegang sapu, memegang panci, memegang itu gitu ya. Itu merasa hal yang sangat menyedihkan bagi wanita, itu menjadi menyedihkan. Sehingga kemudian kondisi yang terjadi di rumah-rumah itu sangat-sangat tidak bisa memberikan motivasi yang kuat. Ya. Banyak sekali ya orang itu kemudian tidak mudah lelah ya. Dari dia jalan-jalan bersenang-senang, berbahagia dengan teman-temannya, kemudian masuk rumah langsung pusing, langsung vertigo, ya kan? Kenapa? Ya karena dia harus berhadapan dengan rumah lagi, dia harus berhadapan dengan urusan-urusan pernik-pernik yang menurut mereka tidak pernah selesai, ya. Kehidupan wanita yang dia berada seolah-olah mereka katakan rumah itu seperti penjara. Bahkan mereka katakan ketika kamu sedang apa? Aku sedang kerja rodi, kan itu benar-benar menyatakan bahwa rumah itu adalah sebuah penjara. Ya. Sehingga bukan sekedar kemudian bisa senang, ya, sesuatu yang seolah-olah tidak diharapkan, ya, mengerikan. Ya. Aku tidak kepengen menikah karena dia membayangkan ngeri. Kalau kemudian menikah, aku harus di rumah, harus taat pada suami, harus ngurus rumah, harus membersihkan dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang tidak itu yang terjadi. Nah, itu tadi yang perlu kita sampaikan, bahwa kita itu sudah sangat kehilangan cinta. Sehingga keceriaan yang harusnya datang pada hal-hal yang harus kita lakukan, itu pun menjadi menghilang. Itu sebabnya kenapa orang berkeluarga itu kadang-kadang merasa sangat pesimis untuk mendapatkan kebahagiaan menurut versi mereka. Nah, untuk itu marilah kita coba ya, dan sejarah ya banyak sekali peristiwa yang menyampaikan bahwa banyak sekali orang yang kemudian mempunyai nafas yang panjang ya, ketika kemudian dia berusaha untuk mencintai ya, apa-apa yang peran yang harus dia hadapi, kemudian meningkatkan dengan melaksanakan segala sesuatu dengan kegembiraan, keceriaan, akhirnya Allah memberikan kebahagiaan terhadap amal-amal yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menjadi kekuatan ya untuk tidak terhenti ya dalam menjadi pintu untuk sebuah hasil yang tidak disangka. Saya itu pernah membaca ya. Jadi itu peristiwa ajang pemilihan keluarga yang sukses, Siapa pemenangnya? Sebuah keluarga yang bapak ibunya itu hanya lulusan sekolah menengah SMP. Bapaknya menjual roti atau makanan yang dimasak ibunya. Ya, begitu ceritanya. Menjadi juara itu tadi. Kenapa ada kriteria juara? Mereka mempunyai 4 anak yang kemudian sekolah, semuanya mempunyai gelar doktor ya, dari 4 ilmu yang berbeda dan dari negara yang berbeda. 4 orang anaknya itu lulusan luar negeri, doktor semua ya. Maka kemudian dari fasilitas yang sangat terbatas, kemampuan yang apa adanya, menghasilkan suasana keluarga yang sangat produktif, sehingga dia terpilih menjadi pemenang ya, keluarga yang menginspirasi. Maka jurinya penasaran, bagaimana mungkin segala keterbatasan yang diberikan Allah padanya menjadikan dia melakukan, kemudian menghasilkan sesuatu yang bahkan tidak ada dalam bayangan dia, apalagi orang lain. Kemudian jurinya bertanya, apa yang menyebabkan Bapak mempunyai prestasi yang sangat besar? Bapak itu mengatakan,
itu prestasi anak-anak, bukan saya. Kata jurinya berkata, saya itu termasuk orang yang meyakini bahwa orang tua itu punya persentase yang sangat tinggi untuk menjadi sebab kesuksesan anaknya. Jadi tolong ceritakan kepada saya, apa yang menjadi rahasianya? Apa kata Bapak itu? Begini, yang pertama, saya senang Allah berikan kami tanggung jawab, menambah tanggung jawab, sehingga dengan itu kami tumbuh dan berkembang. Yang kedua, saya bersyukur walaupun saya itu orang yang tidak punya harta, saya juga bukan orang yang punya kemampuan yang besar dalam ilmu. Namun Allah kemudian memberikan kesempatan kepada kami untuk menumbuh kembangkan kebahagiaan itu, ya, sehingga menjadi sebuah lejitan, ya, lejitan karunia yang sangat besar, ya. Sudah sering kita sampaikan, amal yang dilakukan dengan perasaan yang senang dan gembira, maka dia akan mendapatkan balasan lebih dari yang dia pikirkan, ya. Bahagia, dia cinta, dia senang, dia bahagia, maka kemudian itu menjadi bagian, ya, bagian kekuatan yang besar, ya, untuk bisa menopang perjalanan kehidupan walaupun punya ketetapan yang sangat terbatas. Itu sangat menarik. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa cinta, ceria, bahagia itu akan menjadi kekuatan untuk tidak terhenti dalam menyempurnakan peran. Ada seseorang itu sangat senang, bahagia, walaupun dia hanya seorang pembantu rumah tangga, ya, asisten rumah tangga istilah sekarang. Dia sangat senang. Kenapa? Karena dia juga ikut berbahagia ketika rumah yang selalu dia urus itu, ya, mempunyai kebahagiaan yang besar. Tidak lupa, saking senangnya, saking cintanya bahwa dia punya peran, ya, di sana, maka dia selalu membersihkan rumah, ya, kemudian menyelesaikan tugas-tugas dia sebagai asisten keluarga dengan segala doa-doanya. Cinta, ya, gembira dan bahagia itu menjadi energi positif yang sangat luar biasa bagi orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Maka hal semacam itu diberitahukan Allah kepada kita, bahwa hidup itu sederhana. Kita yang kadang-kadang merumitkan, kita itu merasa akan bahagia manakala kemudian mendapatkan fasilitas yang cukup, hidup tidak perlu bersusah-susah, hidup tidak perlu dengan segala macam kecapean yang ada, sehingga untuk menjadi senang pun kita akan menjadi sangat jauh, ya, sangat jauh. Maka banyak hal yang kemudian menjadi catatan, ya, menjadi catatan perhatian untuk kita, bahwa sesungguhnya Allah diingatkan berkali-kali oleh Allah ketika hidup itu sudah tidak gembira, hidup itu dia sudah tidak bisa mengangkat kecintaannya itu untuk menyempurnakan apa-apa yang diberikan kepadanya, maka memang dia perlu untuk berhenti sejenak, ya, memikirkan kembali apa yang dia cari. Kalau seseorang itu mencari kenikmatan dunia, memang tidak ada hentinya, ya, tidak ada hentinya. Kita bicara zaman dulu itu, ya, orang yang bisa makan sate, itu sudah luar biasa, ya. Antri, ya, sate Ponorogo, ada sate apa. Sekarang sate itu dijual di jalan, ya, dan orang sudah malas kita, ya, makan sate. Itu dunia, ya. Tetapi orang yang kemudian segala sesuatu itu kemudian dipandang sebagai sebuah kenikmatan yang besar, ya, maka ketika diajak ke restoran, taruhlah kita ada di rumah makan Padang, yang kemudian semuanya lengkap, terlihat bahagia sekali dia. Bukan berarti dia tidak pernah makan, enggak, ya. Dia ungkapkan kebahagiaannya itu dengan merasakan, ya Allah, kayak di surga, ya Bu, kayak di surga, ya.
Kita biasa saja masuk aja udah bos, saya milih apa, makannya kayak gitu, kayaknya bisa makan enggak ya? Udah aku enggak makan aja, minum aja dan lain sebagainya. Kita ingatkan kembali, hidup adalah sandiwara. Bagaimana kita mengekspresikan yang terbaik untuk kehidupan kita agar kemudian langit menumbuh kembangkan apa-apa yang kita lakukan, itu memang butuh latihan yang terus-menerus. Sementara saat ini suasana saat ini sebelum kita masuk ke bulan Rajab itu memang Allah memberikan tekanan-tekanan untuk memastikan apakah hati kita itu dalam keadaan siap apa tidak dalam kehidupan yang akan membawa kita pada kebaikan yang banyak. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, sekarang kita akan membicarakan tentang peran-peran utama yang perlu dilandasi kecintaan, keceriaan, dan kebahagiaan. Kita latih diri kita. Saya sampaikan beberapa peran utama yang memang harus kita latih untuk menghadirkan kecintaan. Menghadirkan kecintaan itu sesuatu yang ada di hati. Maka untuk menunjukkan, Allah kepingin kita menunjukkan ekspresi ya. Kita memang benar-benar cinta kepada kebaikan dengan keceriaan. Dengan kebahagiaan yang kemudian bisa dirasakan dengan yang lain. Yang pertama adalah peran sebagai abdillah, sebagai hamba Allah. Ya. Kenapa itu butuh cinta? Kenapa butuh keceriaan atau perasaan bahagia? Karena peran sebagai abdillah itu dituntut harus taat. Harus taat. Ya. Tidak pakai tapi, harus taat. Ya. Harus taat itu sesuai dengan perintah. Caranya juga benar ya, dan kemudian berusaha untuk dilakukan dan disempurnakan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Maka kalau kemudian kita tidak mengupayakan perasaan cinta ya, seperti hanya perasaan cinta kita kepada penampilan misalnya, ini kalau perempuan itu terus-menerus. Ada enggak suatu saat orang, menurutku tuh ternyata enggak ada bedanya orang yang berpenampilan rapi, berpenampilan menarik, ya sudahlah pokoknya sudah enggak ada. Dia merasa memang harus terus, walaupun nyuwun sewu ya, orang-orang yang sudah tua, lansia ya, itu tetap saja kemudian sampai bagaimana menghias wajahnya agar terlihat awet muda, itu disolasi sini ya, di sini disolasi biar tidak terlihat berkerut, disolasi ke atas, disolasi ke bawah, baru kemudian pakai pupur sehingga terlihat kencang sampai begitu. Untuk memberikan tahu bahwa kecantikan itu tidak sekedar milik anak-anak yang muda. Nah, kalau dalam bahasa dulu itu ya, keyakinan dia harus tetap cantik itu dimiliki oleh nenek sihir. Nenek sihir itu selalu bertanya kepada kacanya, adakah hari ini orang yang lebih cantik dari aku? Wah, gitu. Dia kepingin menjadi orang yang cantik selamanya. Dia kepingin menjadi orang yang awet muda selamanya, gitu ya. Itu artinya bahwa proses kehidupan itu sebenarnya secara naluri itu sudah memahami bahwa hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dibutuhkan itu memang harus dilakukan selamanya. Nah, tetapi ketika kemudian kita tidak membangun persepsi kita tentang kehidupan yang benar, kehidupan nanti ya, maka hal itu hanya diterapkan pada unsur-unsur dunia, padahal dunia itu sudah berubah-ubah, ya kan gitu. Nah, tadi taat. Karena apa? Kenapa Allah mengharuskan ya, hamba itu harus taat? Hamba, coba dengarkan. Ada orang tuh ya sudah tersinggung. Ya, ketika kemudian dia dibilangin bahwa dia hamba Allah. Lah, untuk apa diciptakan kalau kita tidak punya hak untuk melakukan? Maka kemarin saya sampaikan banyak sekali orang-orang sekarang yang hidup dengan bermain api. Karena menurut mereka tidak harus taat seluruhnya. Oke lah, ada hal yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Kalau kemudian tidak, terus kenapa? Ya, ada yang mengatakan salah satu bekal yang sangat penting dalam kehidupan itu adalah zikir, membaca Quran, wirid, doa. Ya. Dan memang afdolnya dilakukan dengan bahasa Arab. Ya. Maka ketika apakah kamu membaca Quran, ya,
saya itu tidak bisa membaca Quran. Apakah kemudian saya harus membaca Quran? Nanti kalau salah malah dosa. Begitu saja. Sesederhana itu dia menjawab. Namun ketika pelajaran itu membutuhkan bahasa Inggris, orang yang punya bahasa Inggris conversation-nya bagus, maka dia akan mendapatkan kedudukan, akan memberikan tingkat level dalam kerja, dia kerja. Ada les sana, les sini, dilatih dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Quran, maka dia merasa tidak harus. Maka sejak awal ditetapkan oleh Allah bahwa yang namanya abdi, yang namanya hamba itu harus taat. Kenapa? Karena orang yang taat itu ya, dia taat kemudian berusaha mencintai amal-amal itu akan menghasilkan satu kesungguhan. Ya. Dua, ketelitian, ya, kesungguhan, ketelitian dan disiplin. Itulah bentuk dasar sosok yang akan punya produktivitas yang tinggi. Sholat padahal ukurannya cuma gitu, apalagi kalau wanita, ukuran yang akan ditanyakan kepadanya itu satu, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ya oleh Allah digambarkan kalau benar kamu mencintai ya, sholat ya, maka dia akan sungguh-sungguh. Untuk apa? Menjaga waktu-waktu sholat. Yang kedua ya, maka dia akan teliti untuk bagaimana wudhu yang benar, bagaimana gerakan yang benar, ya kan? Ya, sehingga kemudian terpilih ya, menjadi istimewa ya. Bagaimana berdoa yang benar, karena semua itu akan menjadi bagian ya, bagian yang akan menetapkan ya, menghasilkan peningkatan sikap ketakwaan. Karena apa? Sikap ketakwaan inilah yang akan menjadikan langit menurunkan jaminan. Sudah sering kita ingatkan, semua urusan bumi itu diatur dari langit. Dan jaminan-jaminan langitlah ya, yang kemudian menjadikan kehidupan itu menjadi luar biasa apapun yang dihadapi. Ya. Maka sering kita sampaikan, bicara tentang kehidupan itu tidak sekedar berkonsentrasi pada apa yang kita hadapi, tapi kita harus berkonsentrasi pada apa yang kita lakukan. Sejauh mana kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka seluas itu kita akan mendapatkan jaminan-jaminan yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang melejit, produktif, ya, berkah, ya. Ya karena waktu kita sangat terbatas. Gitu ya. Nah itu yang kemudian akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar cinta. Gitu ya. Dulu juga sudah pernah mungkin ya saya ceritakan. Ada seorang ibu di Uni Soviet, nenek di Uni Soviet. Dia kerjaannya ya pakai jubah ya, dia menyapu jalan. Suatu ketika dia menyapu jalan itu dia melihat ada orang-orang Arab ya, mereka mungkin jalan-jalan, apa anak-anak yang sekolah, studi dan lain sebagainya. Maka nenek itu berusaha mendekatinya. Dia katakan dia memberikan isyarat dia menginginkan Quran. Nah orang Arab itu mendapati ada orang Soviet yang menginginkan Quran, dia katakan, iya nek, nanti saya ambilkan. Kemudian dia ke penginapan, paginya ke situ mencari nenek itu. Dan kemudian dia berikan kitab Al-Quran itu kepadanya. Tiba-tiba nenek itu memberikan sebuah bungkusan yang dibungkus pakai taplak gitu ya, besar, diberikan kepada pemuda itu. Ketika pemuda itu membuka, isinya semua barang-barang berharga. Ada cincin, ada emas, ada jam tangan, macam-macam. Maka dia kejar nenek. Nek, kata dia, ya dengan bahasa isyarat, buku Quran seperti ini di tempat kita dibagi. Jadi ini nenek simpan aja. Nenek itu marah. Dia katakan itu. Kamu tahu bagaimana aku menunggu berpuluh tahun untuk memiliki Al-Quran yang kemudian akan aku baca, akan aku tunjukkan kepada Rabbku bahwa di tengah-tengah peraturan yang tidak diperkenankan memperlihatkan ya semua bentuk pelaksanaan keagamaan di Soviet itu dihukum mati ya, dia selalu berdoa
untuk diberi kesempatan untuk memiliki Quran, dekat dengan Quran, membacanya. Dia sangat senang, ekspresinya sangat bahagia ya. Seolah-olah umurnya yang sudah tua itu dia merasa mendapatkan pasokan energi. Dia berharap masih hidup lama, masih segar, masih melakukan banyak hal. Dan kepingin setiap hari membacanya. Itu cinta. Kita punya banyak Al-Quran. Ada warna hijau, kalau pakai baju hijau Qurannya hijau, baju pink Qurannya pink, semua. Ada yang kecil, bisa dibawa tak kecil, ada yang besar dan lain sebagainya. Namun ekspresi kecintaan kita kepada Quran itu kadang-kadang harus dibangun kembali. Kita baca Quran ketika dibuka ngantuk tutup melek, dibuka ngantuk tutup melek dan lain sebagainya. Tidak begitu ketika kita entah melihat sinetron, kita melihat HP dan lain sebagainya. Untuk itu cobalah untuk merenungkan kembali, membangun kembali rasa kecintaan, ya, rasa kecintaan. Kita mengingat-ingat bagaimana membangun rasa kecintaan. Kasrotul dzikir kita ingat ya. Bagaimana Quran itu akan menjadikan jaminan. Bahkan sampai dikatakan rezeki itu diberikan berbanding lurus ya. Sama dengan kebaikan yang kamu lakukan. Dan kebaikan yang banyak itu ada di Quran. Karena satu hurufnya 10 kebaikan. Maka kalau kemudian kita itu harus melakukan kebaikan yang banyak itu tidak akan kuat. Quranlah yang kemudian mendekatkan kepada kita, mencukupkan rezeki kita, menjamin kehidupan kita. Ya, maka ketika nanti Ramadan dilipatkan 700 dan lain sebagainya. Untuk itu cobalah kita selalu mengingat sampai mengagumi. Dan itu butuh ilmu, itu butuh lingkungan, itu butuh suasana, itu butuh kebersamaan yang banyak agar kecintaan itu bisa terus diangkat. Ya sama saja kita piknik ya kan, kita piknik kemana-mana sendiri, jalan-jalan sendiri, ya mungkin senang tapi tidak sebahagia ketika kemudian kita bersama dengan orang banyak, ya membahagiakan ya orang yang lain sehingga kita pun kebahagiaannya bertambah lebih besar ya. Maka tadi saya katakan ketika kemudian kita itu di dalam ketaatan itu bisa menghadirkan kecintaan. Dengan suasana kita berusaha untuk bersuasana ceria, untuk bahagia, sehingga memunculkan sifat-sifat ketakwaan, maka akan mendapatkan jaminan rahmat, jaminan ketajaman hati, jaminan keberkahan. Ya. Semua yang dilakukan ya, makanya saya ini ya sering ada di majelis. Saya memang sangat senang. Bahagia bersama ibu-ibu. Saya membayangkan kalau ibu-ibu itu ya, itu memahami agama setengah saja, itu akan selamat keluarganya. Akan banyak kebaikan yang tersebar di bumi. Nah, untuk itulah saya sangat suka berbahagia ada di majelis ya. Nah, maka saya berusaha ya bagaimana kemudian kita bisa cinta? Ya terus kita terhubung terus ya. Karena cinta itu memberi. Jadi saya itu pengen memperlihatkan kepada Allah bahwa saya itu mencintai mereka agar Allah mengikatkan kecintaannya itu kepada saya. Itu akan menjadi kekuatannya besar ya. Nah, jadi keberkahan. Satu kali kemudian saya berdoa, maka kemudian doa itu akan berjalan melalui ikatan-ikatan ya, silah ya, ikatan-ikatan hati kita. Ketika kemudian kita mengatakan kebaikan, maka kemudian banyak juga orang yang kemudian akan bersama kita kebaikan. Itu namanya keberkahan. Banyak sekali ya, hitungannya sangat besar. Nah, kemudian rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia itu adalah rezeki yang selalu bisa menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak menambah barang, tidak menambah koleksi, menambah kebaikan. Ya. Menambah kebaikan yang banyak. Dan Allah itu memberikan proses ketepatan. Kita itu pengen memberikan hadiah kepada seseorang ya. Kemudian orang itu tengah membutuhkan itu, berlipat gandalah kebaikan itu ya, keberkahan ya. Kemudian rezeki mulia, kemudian terbukanya pintu-pintu hikmah ya. Banyak kalau kita bertemu dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik, mempunyai kecintaan kepada kebaikan, maka Allah akan ikatkan ya kebaikan itu dalam bentuk kekuatan yang besar ya.
Banyak sekali ya, banyak sekali cerita yang disampaikan ya. Ada seorang ibu itu ya, itu dia memang suka silaturahim. Dia suka mengajari orang bagaimana orang bisa sholat, bagaimana orang bisa ngaji sambil silaturahim. Nah itu pun kemudian diuji. Umur sekitar 67 ibunya itu jalan. Itu dikarunia sakit stroke. Nggak bisa kemana-mana. Dan ibu itu kemudian dia beristighfar dan kemudian menyadari, dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan Engkau berikan ketetapan aku tuh sakit, tidak bisa kemana-mana, yaitu tetap terhubung, ya tetap terhubung kecintaannya, tetap terhubung silaturahimnya, tetap terhubung kebaikannya dengan banyak orang. Dan Allah izinkan, hampir setiap hari orang gantian datang kepadanya. Datang meminta nasihat, datang meminta doa. Allah tidak mengurangi sedikit pun kebaikannya. Bahkan ditambah. Kenapa ditambah? Ketika dia sakit, kemudian dia ridho, kemudian dia mendoakan setiap orang yang bermasalah, doanya makin makbul. Dan itu memberikan kebahagiaan yang besar pada orang-orang yang didoakan. Maka terkumpul ya kekuatan yang sangat besar. Gitu. Sampai kalau mungkin ada diceritakan rumahnya Sayyidina Khadijah. Itu begitu, beliau itu memperhatikan kebaikan, berbuat baik, bersedekah, tidak ada orang yang masuk ke rumahnya kemudian keluar tanpa penyelesaian. Maka ketika Khadijah, ya Sayyidina Khadijah itu kemudian meninggal, orang mengatakan kalau kamu kepengen berdoa, masuklah ke rumah Khadijah. Ya, pasti doanya terkabul. Kenapa? Rahmatnya sangat besar. Walaupun Khadijah sudah dipanggil oleh Allah. Nah, bayangkan, bahagia sekali mendapatkan rumah yang mendapatkan curahan kebaikan yang besar. Nah itu tadi, pintu hikmah dibuka semua. Bahkan ketika dia diberikan orang baik, kemana-mana berbuat baik, kemudian diuji sakit yang tidak bisa apa-apa, itu pun dia masih bersyukur. Maka Allah kembalikan. Ketika dia ridho, dia bersyukur. Kemudian dia tahu, oh ya Allah, bersyukurlah aku karena aku sekarang tidak sekedar Engkau berikan kesempatan menasehati, tetapi mendoakan orang-orang yang punya masalah pun bisa terselesaikan. Luar biasa. Itu adalah kekuatan yang sangat besar dari sebuah cinta. Kemudian yang kedua, peran sebagai pengelola. Peran sebagai pengelola. Ya, hidup itu tidak bicara hasil, hidup itu bicara proses. Maka harga yang tinggi dalam peran itu diberikan kepada orang yang bisa mengelola, memproses. Hasilnya terserah Allah. Tetapi berbahagia, senang memproses itu adalah sebuah sikap yang sangat mulia. Ya, kalau kita itu mau pulang ke rumah, mudah-mudahan rumahnya bersih, jadi aku enggak usah bersih-bersih, itu mentalnya enggak begitu bagus. Apapun yang kemudian kita hadapi, kita itu menjadi orang yang siap mengelola. Mengelola itu apa? Menumbuh kembangkan potensi dari semua aktivitas yang dilakukan. Jadi seluruh aktivitas itu menjadikan kita itu menjadi tumbuh dan berkembang potensi. Potensi itu tidak akan bisa berkembang atau kadang-kadang terhenti ketika proses pengelolaan berhenti. Ya seperti lampu. Kita pasang ya lampu. Di rumah saya itu lampu banyak. Lampu ini untuk majelis. Jadi pas nggak ada majelis ya saya matikan. Iya kan? Ketika kemudian tidak dinyalakan, walaupun lampunya terpasang semua ya tidak ada manfaatnya apa-apa. Tetapi ketika kemudian diprotes dinyalakan, maka kemudian itu akan menjadi nyala ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa ketika kita melakukan ada orang yang suka pengajian ya kan, suka mengaji, sholatnya bagus tapi nesunan ya. Enggak ceria, tidak bahagia. Nah, itu tidak menggambarkan bagaimana kita itu bisa hidup dan diproduktifkan oleh garis-garis langit. Nah, sehingga itu harus disadari, artinya kita tidak, aku tuh memang begini, itu namanya hidup untuk dirinya, bukan untuk Allah. Makanya menumbuh kembangkan potensi dari yang itu kan. Satu di rumah. Bagi wanita,
seluruh proses nilai yang paling tinggi itu dilakukan di rumah. Kenapa? Ya memang itu ujian yang berat buat wanita, ya kan? Kalau wanita itu seluruh urusan itu beres. Urusan beres itu apa? Ketika kita melakukan sesuatu tidak menjadikan hati-hati yang ada di sekitar situ atau bahkan barang-barang atau bahkan udara, air dan sebagainya itu merasa ikut bahagia, ikut ceria, ya. Kemudian mendoakan. Kenapa? Karena suasana ketika dia melakukan banyak aktivitas di rumah itu adalah suasana yang melahirkan energi positif, ya. Sehingga ketika kemudian dia keluar rumah pun rumahnya mendoakan, ya Allah, ya jagalah orang yang selalu berbuat baik di atas punggungku, ya. Tambahkan makrifah ketika pergi, dan kalau kemudian dia harus meninggal maka syahidkanlah dia dan kembalikan ke sini. Begitu, itu rumahnya berdoa. Maka segala sesuatu yang dilakukan di rumah itu tidak beres, itu akan menyebabkan masalah di luar. Sebaliknya ketika wanita itu melakukan segala sesuatu di rumah untuk menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, maka seluruh yang dilakukan di luar adalah keberkahan. Berbeda dengan laki-laki. Ukuran laki-laki yang sukses, ukuran laki-laki yang memberikan keberkahan itu ketika melakukan yang benar di luar. Karena tugas laki-laki itu adalah sebagai khalifah. Bagaimana mengkondisikan, bagaimana dia itu memakmurkan, bagaimana dia mengelola masyarakat itu, ya, yang kemudian oleh Allah dihadiahi sakanah di rumahnya. Karena semua kebaikan-kebaikan itu kemudian menjadi bagian, ya, menjadi bagian bagi istrinya, bagi anaknya, bagi ibunya, bagi rumahnya, ya, dan sebagainya. Sebaliknya, ketika laki-laki itu walaupun tidak kelihatan istrinya, walaupun tidak kelihatan orang, ternyata bermain api, ya, bermain api di luar, melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut dia dalam tanda petik, ya, tidak terlalu besar, ya. Namun itu adalah sebuah kesalahan, maka akan kemudian diberikan bagian-bagian yang tidak nyaman di keluarganya, Taruhlah biasa sekarang itu sedemikian rupa ledakan maksiatnya. Ada seorang laki-laki itu yang selalu mencaci maki istrinya. Kemudian pengen mendapatkan yang terbaik, menjadi cantik, kemudian kaya dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kemudian itu menghasilkan kebahagiaan? Tentu saja tidak. Tidak akan pernah sesuatu bertambah menjadi baik ketika dilakukan dan berawal dari sebuah kemaksiatan. Percayalah. Dan untuk istri tidak perlu sakit hati. Sebuah upaya yang besar dalam proses itu hanya ditandai dengan satu hal, sabar dalam berjuang. Hidup itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita ikhlas dan bersabar untuk tetap berjuang. Ketika seseorang itu tidak punya jiwa perjuangan, maka itu sudah menjadi bagian yang dia tidak akan bisa ceria. Dia tidak akan punya kekuatan yang besar, ya. Kemudian terhadap tugas dan aktivitas, ya begitu, Allah itu akan menambah kepada kita berbagai hal, meluaskan potensi kita, ya, ketika kemudian kita ditambah-tambah. Salah satu contoh begitu. Banyak sekali sekarang itu orang ketika mau berangkat umroh, haji, ya tidak usah ngomong-ngomong. Di samping nanti tidak pada titip doa yang banyak, ya, ribet harus pakai selamatan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kan tidak perlu begitu, ya. Dan ketika pulang dimintai doa, ya. Maaf ya, saya itu kan tidak harusnya tidak begitu. Saya belum tentu bisa dan sebagainya. Sangat jengkel ketika habis umroh, habis haji ketemu orang. Yang paling aku tidak suka itu mesti mereka itu minta doa. Kenapa mereka tidak berangkat sendiri dan sebagainya. Padahal itu Allah beri kesempatan untuk meningkat, ya, meningkat derajatnya, ya. Tapi ya tadi, karena kadang-kadang proses-proses yang kita lakukan itu memang tidak terhubung dengan peningkatan, ya, sehingga tadi banyak hal proses-proses yang sebenarnya mempunyai biaya yang besar, mempunyai waktu yang terpotong banyak, tapi kemudian akan menjadi tidak menghasilkan, ya, tumbuh kembang potensi kita dalam proses kehidupan. Kemudian yang ketiga, peran sebagai sebab kebaikan, ya, sebab kebaikan.
Jadi hidup itu kenapa kita harus baik? Kita kepingin akhirnya kemudian Allah itu menjadikan pada dirinya tidak akan ada untungnya. Seseorang itu menjadi sebab ya kejelekan. Menjadi sebab ya kita kepingin menjadi orang yang paling cantik. Terus mau apa? Kita kepingin menjadi orang yang paling kaya. Banyak contohnya. Salabah itu orang yang kemudian dinyatakan sebagai ahlul etikaf. Selalu di masjid, tidak sekedar sholat. Dia berdoa, dia wirid, dia baca Quran. Ya. Dan ketika dia diganggu oleh dunia, bahkan dia tidak bisa, lupa semua kebaikan-kebaikan itu, kemudian lupa semua. Ketika diberikan hadiah Rasul ya sepasang domba ya kemudian beranak pinak, dia sampai tidak sempat ke masjid, bahkan kemudian Rasul dan sahabat menengok apa yang terjadi pada Salabah, diperintahkan untuk berzakat. Maka ketika Rasul datang, Salabah itu ya yang dulunya ahli masjid, orang yang baik itu ya ternyata sangat mudah dirusak oleh dunia. Bagaimana? Saya kepingin menjadi orang yang kaya. Kalau sudah kaya, maka saya tidak akan mengganggu orang lain. Saya akan mencoba menolong orang lain. Tapi ketika Rasul kemudian datang, ya Salabah bingung. Mau menyembelihkan kambing yang sakit kan nanti sembuh juga. Mau menyembelihkan kambing yang kecil kan nanti jadi besar. Akhirnya dia sembelih seekor anjing. Bayangkan, berhadapan dengan Rasul itu, ya. Maka ketika Rasul pun ternyata tidak tahu, Salabah tahu. Kalau kemudian sudah dipotong-potong, mana orang tahu itu daging anjing atau daging kambing. Ternyata Allah lah yang tahu. Rasul sudah menancapkan ya garpunya itu di daging itu. Maka daging itu kemudian mencolot menjadi anjing. Dia tidak mau dimakan oleh Rasul. Murka Rasul. Ya. Maka kemudian tidak diperkenankan ya untuk memakan domba Salabah dan tidak diperkenankan menerima zakat ya berupa kambing dari Salabah. Nah sehingga Salabah itu menjadi kebingungan, tidak dapat tempat. Kenapa? Karena hewannya ya dombanya semakin banyak, tidak ada tempatnya dan tidak ada satupun yang mau nerima, entah dijual dini dan sebagainya. Nah ketika kebaikan yang menjadi milik Allah itu diambil kembali ya, maka orang juga akan gelisah karena tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan kecuali menjurus kepada penderitaan. Nah, untuk itu pastikan ya, tetapkan hati kita, ambil ilmu dan terus berada pada lingkungan yang baik agar kita tahu bahwa menjadi sebab kebaikan itu akan menjadi bagian yang sangat memberkahkan dalam kehidupan kita. Dalam sisi apapun, tentang ketaatan, tentang bagaimana kita bermuka berseri, tentang bagaimana kita berbicara baik, tentang bagaimana kita suka beramal, suka menolong. Nah, semoga itu menjadi bagian yang perlu kita ingat ya, apalagi ini sudah mendekati bulan Sya'ban. Bulan di mana Allah ingatkan kita akan mendapatkan bagian lipatan ya. Baik apa yang dilakukan itu bentuknya kejelekan maupun kebaikan. Nah sehingga sering sekali kita sampaikan banyak sekali orang baik yang itu mendapatkan masalah yang bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena tidak hati-hati di bulan haram ya. Untuk itu cobalah dalam 1 bulan Rajab itu untuk menahan diri dari sesuatu yang memang tidak diperintahkan, tidak ada manfaatnya, apalagi berefek pada kebaikan. Sekalipun ya kalau dalam proses suami istri itu ya ada orang yang lewat kelihatannya kok lebih cantik atau yang laki kemudian lebih cakep, lebih kaya, lebih itu, akan banyak sekali gangguan yang kemudian merusak hati kita, merusak pandangan kita. Nah untuk itu bersegeralah di bulan Rajab, Sya'ban sambil kemudian menyambut Ramadan, kita terkondisi pada lingkungan-lingkungan yang mengajak kita ya di dalam kebaikan. Teruslah berusaha untuk ya selalu ceria, berbahagia. Kalau kemudian kita tidak bisa, bertanyalah, mintalah nasihat agar kita bisa membuang
Ya, membuang hal-hal yang menyusahkan di hati kita itu, sehingga hati kita itu mudah kemasukan hal-hal yang baik. Begitu Ibu-ibu, mudah-mudahan hal itu menjadi bagian yang kita kita pikirkan ya, agar kebahagiaan hidup yang memang semua orang mencari ke sana itu benar-benar terwujud ketika kita mampu mengupayakan sebuah kehidupan yang bisa menghadirkan kecintaan kepada amal dan kebaikan, kemudian melaksanakan dengan keceriaan dan kemudian berbahagia terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan dalam kebaikan dan amal. Mudah-mudahan itu menjadi bagian yang terus-menerus akan menopang kehidupan kita menuju pada kehidupan yang yang mengalir, kehidupan yang akan terus memberikan keberkahan. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan hari-hari kita menjelang Sya'ban nanti pada bulan Rajab, bulan Sya'ban Ramadan benar-benar menjadi hari yang terjaga. Mari kita tutup dengan doa. Ilaha diniyah wa firidhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.